bersih, bisa jalan, bisa lari, bisa olahraga, saudara. Tapi sebentar lagi akan datang kembali, penduduk datang lagi dari luar kota ke Jakarta, maka menjadi sibuk, penuh, seperti sedia kala. Life is seperti demikian. Ada kalanya kita mengalami ketenangan, kesenangan. Beda kalanya ada hektik, sibuk, sehingga membuat kita menjadi terkadang bisa menjadi capek juga buat setiap daripada. Karena itu muncullah kata-kata yang terakhir ini, healing. Ada kata healing sudah pergi keluar kota untuk pemulihan dan sebagainya. It's a good word, kata yang bagus. Ya, walaupun kita tahu bahwa healing itu datangnya ketika when we worship the Lord, then healing comes. Saudara, saya ingin bertanya kepada kita sekalian, pernahkah Anda ketika satu sisi dalam kehidupan ini Anda sedang berjalan, hidup, kegiatan sehari-hari, tapi kemudian saudara merasa bahwa ada rantai yang mengikat saudara, sehingga untuk berjalan itu susah, dan untuk maju susah, mundur susah, maju susah, tidak kelihatan. Tetapi rantai itu mengikat tangan dan kaki Anda, dan tampaknya biasa saja, tetapi secara fisik kita tidak bisa terbatas, tidak bisa maju dari itu saudara. Ini yang disebut apa yang dikatakan oppression atau penindasan secara rohani, saudara. Hari ini saya berbicara deliverance, healing. Bagaimana kita bisa terbebas daripada oppression atau tekanan, atau daripada tindasan, daripada hal-hal yang tidak kelihatan itu, saudara. Ada orang yang dia sudah dalam Tuhan, dia sudah mulai belajar Alkitab dan sebagainya, tetapi ada sesuatu yang menghalangi dia untuk dia bisa bertumbuh, untuk dia bisa bebas, untuk dia bisa merasakan sebagaimana orang lain di dalam Tuhan. Mungkin berpikir, kenapa mereka bisa enak, kayaknya fun, kayaknya benar-benar sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saya tuh sudah berusaha, nggak bisa. Seolah-olah ada yang menahan saya, ada yang mengikat saya dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara dikasih Tuhan, kita tahu bahwa ada spiritual oppression yang kita tidak terlihat, tetapi ada, saudara. Apalagi kita tahu bahwa hidup di negara Asia, bukan cuma Asia, ada Afrika juga. Saudara, bagaimana dunia ini, firman Tuhan berkata, di bawah kekuasaan si jahat. Tetapi hal ini jangan membuat kita takut juga, karena kita memiliki terang. Kita memiliki Kristus yang menjadi terang dalam hidup kita. Jadi kita tidak perlu takut dengan hal yang demikian. Namun ada beberapa orang yang sulit sekali untuk bisa, iya saya tahu Tuhan Yesus terang dalam hidup saya, tapi saya kok belum bisa merasakan. Kalau itu adalah saudara, mungkin ada sesuatu yang belum beres. Itu saja. Artinya belum dilepaskan, belum dibereskan lah, sehingga itu mungkin mengganggu dari pertumbuhan rohani kita, Bapak sekalian. Kalau dulu pernah ada istilah deliverance prayer atau doa pelepasan, khususnya buat orang-orang yang mempunyai latar belakang ilmu, lalu kemudian latar belakang black magic, okultisme dan sebagainya. Tetapi sekarang kita tidak sekedar berbicara itu saja, itu memang ada pengaruhnya saja. Tapi kita percaya ketika kita dalam Tuhan Yesus, kita dibebaskan dan dilepaskan. Namun ada orang yang mempunyai keturunan, dari keturunan, dan ini keturunan ini agak sulit, karena harus ada kata penolakan baru bisa dilepaskan, dipisahkan. Karena kalau tidak, dia akan terus menjadi penghalang kita untuk kita maju, untuk kita. Seperti ada mata rantai yang tidak kelihatan, rantai yang kelihatan yang menghalangi kita buat jalan itu susah. Saya percaya kita tidak ada yang mau seperti demikian. Tapi saya percaya juga bahwa ada kuasa Tuhan yang akan memerdekakan kita pada siang hari ini. Amin. Kalau saudara ada dalam keadaan seperti itu, jangan takut saudara. Kita punya Tuhan Yesus. We have the Holy Spirit. Kita ada the power of God yang
ada di tengah-tengah kita, in the presence of God, lalu ada di dalam diri kita, magnify. Pertanyaannya adalah walaupun lalu ada pertanyaan, kalau saya sudah jadi anak Tuhan gimana? Saudara sekalian, ketika kita menjadi anak Tuhan, terang itu sudah datang dalam hidup kita. Terang itu ada dalam hidup kita. Tapi terang itu harus kita izinkan untuk bercahaya terus menerangi seluruh bagian-bagian di dalam kehidupan kita. Sehingga terang itu ada di hati kita, di pikiran kita, di tangan kita, di kaki kita, di dalam hidup bagian hidup kita. Agar kita bisa merdeka dan kita hidup seperti anak-anak Tuhan lain yang bebas, merdeka, tanpa ada satu halangan. Hari ini saya berbicara tentang satu ayat di dalam kitab Markus pasal yang kelima ayat 1 sampai 20. Itu berbicara tentang orang Gerasa. Saya akan bacakan saja. Ini tidak ada di catatan, saya akan bacakan saja ayat ini, saudara. Hanya untuk menjadi dasar buat kita, pembicaraan kita pada siang hari ini. Yaitu Yesus mengusir roh jahat dari Gerasa. Lalu ayat pertama, lalu sampailah mereka di seberang danau, daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lain lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering dia dibelenggu dan dirantai. Tapi rantainya diputuskan dan belenggunya dimusnahkan, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil teriak-teriak. Ayat 6, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah dia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras dia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Karena sebelumnya dia mengatakan kepadamu, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Dia bertanya, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Lalu ia memohon supaya jangan Yesus mengusir roh-roh jahat itu dari daerah itu. Adapun di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan masuk ke babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini gambaran apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Saudara, definisi daripada penindasan rohani atau oppression, saudara, yaitu ketika seseorang mengalami beban, pengaruh atau serangan dari musuh yang sehingga menghambat iman, emosi, atau bahkan kesejahteraan fisik mereka. Ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, yaitu kecemasan, dosa yang terus-menerus dilakukan, ketakutan yang berlebihan, kebiasaan buruk, atau bahkan menjadi tempat roh jahat itu, demonic stronghold bagi orang itu. Nah, kita berbicara tentang orang yang belum di dalam Tuhan. Ketika dia dikuasai oleh roh jahat ini, dan ketika ada the presence of Jesus, ketika ada hadirat Kristus, maka dikatakan bahwa dia itu merasa takut. Kenapa kamu datang ini menyiksa aku, dikatakan. The presence of God, ketika kita menyembah Tuhan, itu kan mengusir jauh roh-roh jahat yang ada di udara, roh-roh jahat yang ada di dalam, misalnya ada orang-orang tertentu, sudah tidak semua tertentu, maka itu akan seperti menyiksa dan mengeluarkan dan keluar, minta. Kalau saya keluar, saya pindah kemana? Yesus berkata, kamu pindah aja ke babi. Berarti saya nggak boleh makan babi untuk sekarang, karena tempat diusir. Bukan, saudara. Ini lagi cerita tentang pada waktu itu kemana, ke binatang. Artinya begini, saudara, jiwa dari seseorang itu lebih berharga. Karena itu dikatakan, oke, kamu keluar, yang jahat keluar, pindah ke binatang. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mengatakan kepada
sekalian, untuk orang yang belum di dalam Yesus, hal-hal kejadian seperti ini bisa terjadi. Tetapi untuk orang yang ada dalam Kristus, saudara, ada sisa-sisa mungkin pengaruh lama, pengaruh dulu yang belum sempat dituntaskan. Saya mengajak kita, mari kita lepaskan saja semuanya itu, saudara. Biarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang, anak-anak Tuhan yang bertumbuh dengan sehat menuju kedewasaan tanpa terhalang. Karena penghalang-penghalang ini, kecemasan oke, tetapi ketika kecemasan berlebihan, maka dia bisa menjadi toksik, bisa menjadi berat, bisa membuat seseorang pikirannya dikuasai terus, sehingga pada akhirnya ketika dia nggak kuat, lebih baik bunuh diri. Kejadian ini banyak sekarang terjadi, saudara. Bagaimana seseorang mengalami mental health, dia mau mengalahkan mental health, terpaksa mesti minum drugs, narkoba. Lama-kelamaan makin lama makin banyak, makin banyak, dan terus kemudian dia menjadi stres, dia tidak bisa menghadapi permasalahan dia hadapi. Nah, disitulah, saudara, lalu dia berpikir hidup tidak ada artinya. Lalu dia naik ke lantai sekian, lalu dia menjatuhkan diri dan bunuh diri. Bapak Ibu sekalian, saya percaya ketika kita dekat dengan Kristus, maka dia selalu memberikan pengharapan kepada kita. Dia selalu memberikan jalan keluar kepada kita. Tetapi ada orang-orang yang belum mendapatkan itu, tidak mempunyai pengharapan ini. Saya ingin mengajak saudara untuk datang kepada Kristus. Kalau di sini masih ada di antara saudara yang berkata, saya lagi stres, frustrasi, dan kayaknya hidup ini begini-begini, gak ada ini. Mari saudara lebih dalam lagi dengan Yesus. Because karena lebih dalam lagi bersama Yesus, maka kita mengalami sesuatu. Something is getting better and better and better and better. Saya ajak ke situ, saudara. Jangan kita langsung jadi menjauh dari Tuhan. Orang gila yang di Gerasa ini, dia tahu ada the presence of Jesus dan dia nggak suka. Saya suka the presence of God. Saya kira saudara suka the presence. Berapa banyak saudara yang suka the presence of God? Hadirat Tuhan, amin, saudara. Dan semua mengatakan, karena we love the presence of God. Tetapi kalau ada the presence of evil di dalam diri kita, kita nggak suka. Karena itu akan terekspos. Kalau sampai begitu, mari kita lepaskan, saudara. Yesus, bebaskan aku, biar aku merdeka, biar aku menjadi setia dan kasih, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Simpelnya seperti demikian, saudara. Karena itu worship, itu membuat kita membawa lebih dalam lagi. Dikatakan pada waktu dibebaskan, saudara, orang Gerasa ini mengalami kelepasan, deliverance, healing. Dia mengalami kesembuhan melalui kelepasan. Tetapi di sana ada orang-orang lain yang melihat, ada reaksi orang menjadi takut. Karena orang yang dahulu itu kerasukan, kini berpakaian, duduk tenang dan sudah sadar. Di dalam ayat 14-17 kita akan baca. Mereka tidak bersuka cita melainkan meminta Yesus pergi, karena mereka lebih peduli dengan kehilangan ternak mereka daripada pemulihan orang itu. Ada disruption, saudara. Beberapa orang menolak Yesus karena kuasanya mengganggu kenyamanan mereka. Ketakutan, kehilangan materi dapat membutakan seseorang sehingga tidak dapat melihat mujizat yang ada di depan mereka. Maka kita melihat di sini ada orang yang begitu kepengen materi sampai dia menghalalkan berbagai macam cara, sampai cara-cara yang menggunakan kekuatan, kuasa gelap dan sebagainya dilakukan. Tapi kita tidak seperti demikian. Kita anak Tuhan. Dan Yesus punya authority to deliver, to come and set us free. Pada siang hari ini, bisnis saya tidak terlalu rumit. Saya hanya berkata bahwa in the presence of God, there is liberty. Satu ayat yang saya ingin kita buka. Saudara, ayat ini berkata bahwa Yohanes 8 ayat 36 berkata demikian. If the Son sets you free, you will be free indeed. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu,
kamu pun benar-benar merdeka. Bapak Ibu sekalian, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya bertemu dengan banyak orang. Saya bertemu dengan orang-orang yang masa lalunya yang begitu luar biasa. Ada seorang teman saya yang tinggal di Norway. Dia seorang pelayan Tuhan. Dia bercerita, tadi malam kemarin dia masih tanya bagaimana kabar saya di Indonesia. Dia orang bule yang tingginya mungkin hampir 2 meter, saudara. Mungkin bisa lebih. Badannya besar sekali. Dan sebelum dia bertobat, dia ini adalah seorang security. Dia bekerja sebagai bodyguard. Dia di-train di Eropa, di daerah Estonia sana, di-train untuk menjadi bodyguard. Dan cara mentrainnya itu sangat luar biasa sekali. Jadi dia itu di-train begitu keras sampai dia menjadi begitu perkasa, penuh dengan kekerasan dalam hidupnya dia. Lalu waktu dia menjadi bodyguard, dia menjadi pengawal dari Perdana Menteri, Presiden, apa yang kalau mereka mengunjungi satu negara Eropa, maka dia menjadi bodyguardnya bersama dengan teman-temannya. Ada kelompoknya, saudara. Nah, dia berkata bahwa hidupnya dia setiap hari dalam 1 tahun itu seperti demikian. Membuat dia menjadi keras, membuat dia menjadi violent, membuat dia sedikit-sedikit bisa menjadi marah, lalu main pukul, main dan sebagainya, saudara. Satu ketika, karena dia dari kecil dididik di dalam Kristen, didoakan oleh papa mamanya, dia rindu untuk pergi ke gereja. Waktu dia masuk ke dalam sebuah gereja kecil, dia tiba-tiba ada satu dorongan untuk berlutut di gereja itu. Waktu dia berlutut, tiba-tiba dia merasakan the presence of Jesus yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Dan pada waktu itu dia langsung menangis. Dia menangis, dia berusaha menahan karena dia buat seorang bodyguard kan keras, tidak boleh memperlihatkan sikap lemah. Lalu kemudian dia menangis dan makin lama makin nangis, makin banyak. Setengah hari dia menangis, saudara. Sekitar 10 jam, 9 jam dia menangis sampai air matanya habis. Dan ketika dia berdoa, Tuhan berikan dia kelepasan dari kekerasan, dari maut, bahkan sekalian dari berbagai macam yang keterlibatan dia selama ini yang menjadi seperti kayak gangster seperti itu, saudara. Waktu dia selesai mengalami Tuhan melepaskan dia tiba-tiba tergeletak beberapa saat, lalu kemudian dia bangun, dia haus, dia minum Coca-Cola, saudara. Coca-Cola yang 1 liter, kalau nggak salah 2 botol, saudara. Langsung dia glug habis, baru dia segar lagi. Cuma sekarang ini segarnya bukan karena minum Coca-Cola saja, tapi segarnya karena dia memiliki Kristus ada dalam hidupnya yang sudah memerdekakan dia dan sudah membebaskan dia. Amin, saudara. Tangan silakan untuk melayani Tuhan. Dan luar biasa sekali. Saya jadi teringat cerita orang Gerasa ini, saudara. Karena orang Gerasa ini begitu kayaknya sulit dah. Namun ketika dibawa ke Yesus, Yesus melakukan hal yang luar biasa. Kalau ada teman saudara, keluarga, ataupun siapapun juga, kuatkan, teguhkan bawa mereka ke Kristus. Karena dalam Kristus ada jawaban. Begitu juga di antara mungkin ada di antara kita yang mungkin tiba-tiba diingatkan, lepaskan saja saudara. Gak usah ini. Kalau ada kepahitan yang sangat mendalam banget sehingga gak bisa melepaskan, melupakan dan sebagainya, udah lepasin aja saudara. Jangan menjadi foothold atau jejak kaki daripada musuh masuk ke dalam hidup kita. Saya percaya saudara tidak ada yang mau. Amin, saudara. Dan worship is the best way to do that. Dan saya ingin ajak kita untuk menyembah dan mengalami deliverance in healing. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam
lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Amin, saudara. Yuk kita bangkit berdiri.